Kalau kamu punya puluhan berita tapi semuanya punya masalah yang sama, headline lemah, lead bertele-tele, sumber cuma satu, maka bukan kuantitas yang bikin portofoliomu kuat, tapi kualitasnya. Halo, aku Tia Lida. Di video ini aku mau merangkum materi pertemuan 13 tentang review portofolio berita dan gimana sih cara mengevaluasi kumpulan karya jurnalistik kita secara kritis sebelum portofolio itu dinilai atau dipakai di dunia profesional. Nah, sebenarnya apa itu review portofolio berita? Jadi, review portofolio adalah proses evaluasi kritis terhadap kumpulan karya jurnalistik. Tujuannya sederhana, yaitu buat mengukur konsistensi kualitas, gaya penulisan, dan pemahaman etika kita sebagai penulis. Next, ada 3 bagian yang wajib dicek. Pertama, headline itu harus informatif dan juga kuat. Hindari judul yang dimulai dengan kata inilah atau sangat menarik karena itu nggak memberi informasi apa-apa. Yang kedua, itu ada lead atau teras berita. Ini adalah penentu. Jadi buat hard news, gunakan summary lead yang langsung menjawab pertanyaan paling penting dalam 1 atau 2 kalimat pertama. Nah, selanjutnya itu ada bridge atau jembatan. Ini adalah transisi antara lead dan tubuh berita. Cek apakah alurnya mengalir secara lancar atau kayak terasa melompat secara tiba-tiba. Selanjutnya itu ada akurasi dan verifikasi. Ini bagian jantungnya jurnalisme. Ada 3 hal yang perlu diperhatiin. Yang pertama, itu ada hard facts. Penulisan nama, gelar, nama instansi, angka, dan tanggal itu nggak boleh salah satu karakter pun. Selanjutnya itu ada konteks. Berita yang baik bukan hanya melaporkan kejadian aja, tapi juga menjelaskan kenapa sih berita itu penting buat pembaca. Nah, terakhir itu ada triangulasi sumber. Portofolio yang baik minimal menggunakan 2 sumber yang kredibel, terutama buat isu-isu yang sensitif seperti itu. Ada 3 aspek diksi dan sintaksis yang jadi perhatian umum. Pertama, itu hindari kata sifat subjektif seperti sangat hebat atau luar biasa dalam berita. Selanjutnya itu hindari pleonasme atau penggunaan kata yang maknanya berulang, contohnya kayak naik ke atas, terus lebih better. Nah, selanjutnya itu adalah istilah asing harus ditulis miring atau italik sesuai dengan PUBI. Next, itu reviewer harus memastikan penulis tidak memasukkan suara pribadinya ke dalam berita. Jadi 2 hal yang paling sering dilanggar itu pertama imparsialitas. Diksi yang kamu pilih ini nggak boleh memihak satu pihak pun. Kedua, itu kejelasan atribusi. Gunakan kata kerja atributif yang netral seperti ujar, kata, atau jelaskan instead of kata-kata yang bernada menghakimi. Selanjutnya, berita yang bagus secara isi pun harus mudah dibaca. Gunakan subjudul untuk memecah teks panjang, foto harus punya nilai berita, bukan sekedar dekorasi aja, dan captionnya pun harus menjawab unsur 5W1H yang tidak terjelaskan di teks utama. Ingat prinsip bahwa writing is human, editing is divine. Tulislah dengan hati, tapi suntinglah dengan logika yang dingin. Jadi, portofolio berita yang baik bukan yang paling tebal, tapi yang paling konsisten. Strukturnya kuat, faktanya akurat, kemudian bahasanya juga bersih, dan etikanya terjaga. Sekarang, coba buka satu berita yang pernah kamu tulis dan evaluasi pakai checklist tadi. Headline, lead, sumber, diksi, dan atribusi. Kalau ada yang kurang, perbaiki sekarang sebelum dimasukkan ke portofolio. Sampai bertemu di materi berikutnya.